langsung. Oh ya wis langsung ya. Mulai ya. Oke. Oh iya. Sila. Ya kok. Ayo duduk dulu sebelum pembelajaran dimulai hari ini. Apakah sekalian sudah siap belajar? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, oke. Jadi hari ini kita akan belajar matematika lagi. Pasti kalian bosan kan matematika mulu. Pasti itu saja. Nah, namun hari ini kita akan melakukan hal yang berbeda, yaitu praktek. Jadi kalian itu praktek, tapi kalian itu sambil memahami materi yang akan dipelajari hari ini. Oke. Ini apa? Dadu. Nah, misal saya lempar, berapa peluang mendapatkan angka genap dari dadu tersebut? Angka dadu itu, yang genap itu apa saja? 2, 4, 6. Oke. Angka dadu semuanya ada berapa? 6. Oke. Kan ada angka genapnya ada 3. 3/6. 3/6 itu berapa? 1/2. Oke, 1/2. Sekarang ini kan uang koin. Ada angka sama gambar. Oke. Angka sama gambar. Kalau dilempar itu berapa peluang munculnya angka dan gambar? Angka doang. 1/2. Oke. Tapi kalau kita melakukan secara bersamaan, berapa peluang muncul angka genap dan gambar tersebut? Nah, oke, nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Oke. Nah, maka dari itu kita akan melakukan praktek bersama. Jadi kita akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Oke, ini kelompok 1 ya. Yang ini kelompok 2. Nah, kan jadi kalian akan melakukan percobaan sebanyak 10 kali dengan melempar dadu dan uang logam. Nanti kan hasilnya dicatat di jawaban sini. Ya, betul. Nah, nanti kalian bandingkan dengan praktek dan teorinya. Kan di situ di belakang ada teori, yaitu teori peluang saling bebas, yang dimana keduanya itu rumusnya tidak dipengaruhi. Jadi peluang A dan B itu tidak mempengaruhi apapun. Oke, langsung saja. Oke, kamu sedang mengerjakan. Kan ini kan dimintai angka genap dan sisi gambar. Nah, kenapa kamu menghasilkan gambar tersebut? Mengapa kamu hasil percobaannya seperti ini? Kenapa apa ya? Manakah yang memenuhi syarat dari percobaan tersebut? Angka 2
3, 8, dan 10. Oke, kan ini sudah memenuhi dari sebuah persyaratan percobaan berikut. Nah, berapa peluangnya kan sudah berapa? 4/10. 4/10. Oke, 4/10. Apakah hasilnya sama dengan kelompok 1? Sama atau beda? Beda. Beda. Kenapa beda? Beda karena kenapa hasil percobaannya berbeda? Kenapa, Pak? Kenapa? Karena kalian itu melakukan prakteknya itu hasilnya selalu tidak sama, maka hasil percobaannya berbeda. Oke, sekarang saya balik pertanyaan. Bagaimana kalau misalnya saya bertanya berapa peluang munculnya angka bilangan ganjil dan sebuah angka? Dan berapa banyak peluang tersebut? Nah, maka ada teori peluang saling lepas. Kan peluang gambar dan angka genap. Ayo perhatikan. Oke, angka gambar itu berapa? 1. Peluang muncul gambar 1. Kalau berarti 1/2. Kalau angka genap pada dadu itu berapa? 3/6. 3/6 itu berapa? 1/2. Berarti kan karena rumusnya dikalikan, jadi 1/2 kali 1/2 berapa? 1/4. Oke. Jadi itu adalah peluang ketika menggunakan teori, yaitu dengan mengalihkan kejadian tersebut. Oke, apakah hari ini belajar diskusinya menyenangkan? Menyenangkan. Kalian sudah paham kan bahwa lebih menyenangkan praktek daripada belajar teori mulu? Wah, bosan ya? Oke, cukup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar ya. Iya, Bu. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir Semua ya, alhamdulillah. Nah, Ibu sekarang akan menampilkan gambar seseorang yang sedang menabung di bank. Apakah dari kalian ada yang pernah menabung di bank? Siapa? Ada yang pernah? Saya, Bu. Ya, pernah menabung di mana ya? Di Bank BRI. BRI. Terus Mbak Indah menabung di mana? Saya menabung di BSI, Bu.
Oh, baik. Ternyata dari kalian sudah ada yang pernah menabung di bank. Berarti materi hari ini akan dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari kalian. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan tayangan video singkat mengenai bunga tunggal dan bunga majmuk. Kedengeran nggak? Nggak ya? Nah, jadi dari hasil penayangan video tadi, kalian tahu tidak kalau misalkan kita menabung di bank, kita nggak setiap hari itu menabung, tapi hasilnya itu dapat bertambah karena ada apa? Karena ada bunga, Bu. Ya, betul sekali. Jawaban Mbak Nur sudah mengarah pada materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai bunga, antara perbedaan bunga majmuk dan bunga tunggal. Terus kita akan nanti mencoba untuk menemukan jawabannya melalui LKPD yang akan Ibu bagikan. Jadi kalian akan dibagi kelompok untuk mengerjakan LKPD-nya. Sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu ya. Yang ini kelompok 1, itu kelompok 2, terus yang ini kelompok 3. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Terus yang ini kelompok 3. Nah, silahkan kalian amati permasalahannya. Apakah dari permasalahan tersebut untuk hasil dari kedua bank tersebut itu sama apa berbeda? Mungkin sama, Bu. Mungkin sama, betul sekali. Jadi silahkan kalian dikerjakan ya LKPD-nya untuk menemukan jawabannya. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Kalau silahkan baca petunjuknya terlebih dahulu. Apakah petunjuknya sudah jelas? Jelas. Alhamdulillah, baik. Ibu percaya bahwa kalian dapat bekerja sama dengan baik. Silakan dikerjakan. Untuk waktunya 1 menit ya. Nah. Gimana, ada yang dibingungin? Coba perhatikan kembali pada bunga majmuknya ya. Terus bunga tahun berikutnya dihitung dari jumlah modal dan bunga yang telah diperoleh sebelumnya ya. Oke. Gimana yang lain? Ada yang dibingungin? Bu, kami masih bingung. Masih bingung bagian mananya? Pengenalan rumus bunga majemuk, Bu. Oh, ini silahkan tentukan terlebih dahulu berapa besar bunga setiap tahunnya pada bank A. Setelah itu bandingkan dengan bank B. Nah, sebenarnya cara berpikir kalian itu sudah benar, tinggal diteliti saja ya pada bagian-bagiannya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Gimana? Apa sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Sudah. Ya, Ibu akan menunjuk salah satu kelompok untuk maju ke depan memaparkan hasil diskusinya. Silahkan untuk kelompok 1 bisa maju ke depan. Dari sini nih. Modal awal tabungan itu 2 juta, terus besar suku bunganya 8%,
lamaran yang menabung itu 3 tahun. Terus langsung ke sini aja. Nah, buat bunga Dari hasilnya hasil dari perhitungan bunga majemuk modal awal itu 2 juta. Modal awal 2 juta, nilai akhirnya jadi 2.519.424. Nah, yang lebih besar itu bunga majemuk. Bunga tunggal itu lebih kecil daripada bunga majemuk karena tadi hasil dari perhitungan bunga tunggal itu hanya 2.480.000. ya betul. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, jadi kita hari ini telah mempelajari bunga tunggal dan bunga majmuk. Nah, dari situ kita menghasilkan perbandingan jika kalau bunga tunggal itu dihitung dari modal awal dan pertambahannya itu tetap. Terus untuk bunga majmuk itu dihitung dari saldo terakhirnya, pertambahannya itu semakin besar. Jadi sangat beda sekali ya perbandingannya. Nah, Ibu akan nanya nih, apa pengetahuan baru yang telah kalian dapatkan pada pembelajaran ini? Sekarang saya tahu mengapa hasil tabungan bisa berbeda. Saya jadi tahu cara menghitung bunga tunggal dan menghitung bunga majemuk. Ya, bagus sekali Mbak Rea, sangat tepat. Nah, dikarenakan waktunya sudah habis ya, jadi mari kita Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan refreshing dulu ya dengan belajar matematika. Sebelumnya apakah ada yang tidak hadir? Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu pola bilangan dan juga barisan bilangan. Nah, pada pertemuan kali ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Barisan dan deret aritmatika. Ya, tepat sekali. Hari ini kita akan belajar apa itu barisan dan deret aritmatika. Tapi hari ini kita akan berfokus untuk belajar apa itu barisan aritmatika, teman-teman. Sekarang Bapak akan menanyakan apa ya? Memberikan suatu slide animasi terkait penumpukan kotak-kotak pada kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang coba teman-teman perhatikan layar di sini. Apakah ada yang tahu berapa jumlah kotak di bagian pertama? 3. Lalu yang kedua? 5. Lalu yang ketiga? 7. Oke, kira-kira ada yang tahu berapa pertambahan kotak dari baris pertama dan baris kedua? 2. Oke, benar. Di sini ada yang tahu dari yang kedua ketiga berapa pertambahannya? 2. Oke. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Ada yang tahu kesimpulan dari gambar ini? Ya, tepat sekali. Jadi dari kotak pertama dan kotak kedua itu pertambahannya itu selalu konsisten 2. Selanjutnya bagaimana jika teman-teman akan disuruh oleh seseorang untuk menumpuk langsung ke tumpukan yang ke-20? Ada yang tahu bagaimana caranya untuk mencari? Oke, belum tahu. Di sini ada yang tahu? Oke. Maka pada pelajaran kali ini kita akan mencari tahu bagaimana sih cara untuk menyusun susunan ke-20 tanpa harus menyusun satu persatu dari 1 sampai ke 20.
Oke, selanjutnya oke, dari slide yang di layar ada yang tahu apa kata kunci dari materi kita hari ini? Oke, belum tahu ya. Oke, jadi kata kunci pada kita hari ini yang pertama itu ada suku pertama. Nah, jadi suku pertama adalah kata kunci di mana kita dapat membuat tumpuan ke-20. Yang kedua adalah tadi dari kotak baris 1 sampai ke baris 2 ada yang tahu tambah berapa? Tambah 2 ya. Oke, jadi dari 2 ke 3 juga tambah berapa? Tambah 2. Jadi kata kunci kedua itu adalah beda. Jadi bedanya itu harus selalu sama. Oke, maka ketika kata kunci 2 ini sudah kita peroleh, maka kita bisa mencari suku ke-20 tanpa harus menyusun satu persatu sampai ke 20. Oke, selanjutnya Bapak mungkin akan bagikan teman-teman ke dalam kelompok ya. Ini kelompok 1. Oke, ini kelompok 2. Oke, Bapak kasih waktu kira-kira setengah menit, 1 menit untuk mengerjakan, silakan. Bagaimana dari kelompok 1, apa ada yang dibingungkan? Apa sudah paham? Sudah. Kira-kira bagaimana penjelasannya, ada yang tahu? Coba kasih tahu saya apa yang kalian temukan. Untuk nomor 1 itu ada 3, kemudian 7, 11, 15, dan 19. Oke, benar. Jadi teman-teman sudah tahu barisan bilangan awalnya ya. Lalu untuk bedanya kira-kira berapa dari 1 ke 2? Untuk suku 1 sampai suku 2 itu kira-kira beda berapa? Dari 3 ke 7 berapa? 4. Oke. Yang ditanyakan suku ke berapa? Oke, suku ke-20 yang ditanyakan ya. Selanjutnya suku pertamanya itu berapa suku pertama? Oke, udah ketemu ya. Monggo silahkan dilanjutkan untuk diskusinya. Oke, untuk kelompok 2 apa ada masalah yang dibingungkan? Oh, yang mana yang dibingungkan? Nomor 2 maksudnya gimana? Oke, nomor 2 itu, nah jadi kita harus menulis dulu kira-kira pertumbuhan dari kotak 1 ke kotak 2 itu berapa pertambahannya. Jadi pertama-tama teman-teman harus cari tahu dulu barisan bilangannya. Oke, ketika sudah menemukan barisan bilangan dari soal nomor 1, urutan bilangannya, maka teman-teman bisa mencari tahu beda dari soal kedua. Setelah itu teman-teman bisa mulai mengerjakan yang di sini. Nomor 3, jadi nanti teman-teman tuliskan suku pertama dari bilangan. Ini barisannya kira-kira berapa barisan bilangannya? 3, 4, 3, 7, 5. 3, 7, 10. Oke, jadi kita sudah menemukan barisan 3, 7, 11. Kira-kira dari 3 ke 7 berapa bedanya? 4. Ya, berarti kita bisa tulis 4. Selanjutnya, suku pertamanya berapa? 3. Nah, dari informasi tersebut, teman-teman bisa lanjutkan untuk menuliskan sampai ke mencari suku ke-20 dengan masukkan ke rumusnya nanti. Oke, seperti itu. Ada yang mau maju kira-kira? Oke, dari kelompok 1 ingin mempresentasikan. Tepuk tangan, tepuk tangan. Hasil nomor 1 itu ada 3, 7, 11, 15, dan 19. Nomor 2, jadi kotak yang pertama itu ada 4. Nomor 3, suku pertama itu 3, bedanya ada 4. Nomor 4 itu UN sama dengan 3 plus N-1 kali 4. Nomor 5, jawabannya itu UN sama dengan 4N-1. Nomor 6, itu hasilnya 79. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari teman-teman ada yang jawabannya berbeda atau pendapat lain dari kelompok 1? Sama. Oke, sama ya. Jadi kira-kira ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita sudah belajar apa? Oke, kira-kira tadi dari kesimpulannya tadi barisannya kira-kira berapa? Sama, perbedaannya sama dari suku 1 ke suku 2? Apa berbeda? Selisihnya sama apa beda tadi?
Sama, oke. Jadi dengan kita sudah belajar terkait pembahasan aritmatika, kita bisa menyusun ataupun membuat suatu susunan dari mungkin balok ataupun nyusun kursi ataupun nyusun dan lain-lain, batako dan lain-lain sampai ke tingkat tertinggi tanpa harus mencari tahu suku-suku sebelumnya. Jadi kata kuncinya tetap ini suku ke-1 dan juga beda. Oke. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar terkait deret aritmatika. Tapi karena waktu sudah habis, mungkin Bapak cukupkan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Bapak harap teman-teman bisa belajar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita udah dapat sudutnya Pak, Bu, tapi bingung rumus luas juringnya. Nah, ingat luas juring itu sebagian dari luas lingkaran penuh. Supaya kalian tidak tertukar, coba kalian pakai cara ingat ini. Eh, juring itu ikut luas, busur itu ikut keliling. Kalau busur itu pakainya 2πr, kalau juring itu pakainya πr kuadrat. Seperti itu. Oh, jadi tinggalkan di rumus dasarnya saja. Faktor Ya. sudutnya sama saja, Pak. Ya, betul sekali, bagus. Coba lanjutkan mengerjakan ya. Oke, baik. Siap. Hasil hitungan luas juring pisau kalian lengkap dengan satuan sentimeter kubik sentimeter perseginya. Ingat ya, satuan luas itu selalu pakai pangkat 2 karena luas itu menghitung dua arah yaitu panjang dan lebar sekaligus. Pertahankan ya keterampilan kalian. Oh, jadi itu alasannya, Bu. Baik, makasih. Kalian sudah selesai dan benar semua. Mau jadi guru kecil sebentar? Tuliskan langkahnya saja di papan tulis dan jelaskan cara kalian mengerjakannya. Siap, Bu. Nah, silakan. Ibu yakin teman-teman akan terbantu dengan melihat cara Mampuan. kalian menjelaskan. Sudah selesai apa belum? Sudah, Bu. Sudah. Ini jawabannya, Bu. Coba dijelaskan. Diputuskan kan min 101/4 dikali 360 derajat. Karena dikali itu ini 360 derajat. Yang dikali hasilnya 90 derajat. Kalau panjang busur itu 90 derajat dibagi 360 derajat dikali 2 kali 3,14 dikali 8 meter. Hasilnya
mulai. Oke. Oke, dibagi. Ingin jawab ya. Dijawab tapi rada mikir. Berarti rada suwe sedikit ya. Mbak, jawab ya. Emang dari tadi pakai itu dari aku juga. Dibagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Untuk sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Untuk mempercepat waktu, siapa yang nggak berangkat? Berangkat semua ya. Nah, kan pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari fungsi. Nah, jika suatu fungsi itu kan melakukan sebuah proses. Nah, setelah melakukan sebuah proses, itu akan menghasilkan apa? Ada yang tahu nggak? Belum tahu. Oh, belum tahu. Nah, kalau fungsi itu melakukan sebuah proses akan menghasilkan suatu, yaitu fungsi inverse gitu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada yang masih ingat tentang fungsi? Fungsi itu apa coba? Nggak ada yang ingat? Coba, Mas siapa coba? Oh ya, Mas Akbar silakan. Fungsi adalah suatu aturan yang menghubungkan setiap anggota domain dengan tempat satu anggota range. Sederhananya, fungsi adalah suatu proses yang menerima input dan menghasilkan output. Oh ya, benar Mas Akbar. Nah, jadi misal himpunan A. Nah, untuk himpunan A, yaitu ini yang dinamain domain. Barusan yang dijelaskan oleh Mas Akbar, domain. Dan untuk range yaitu himpunan B yang memiliki pasangan ke himpunan A. Nah, untuk yang B ini disebut kodomain, gitu ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya yaitu Bapak ngasih pertanyaan. Terus apa yang kalian ketahui tentang domain dan range? Yang belum Bapak jelaskan, coba jelaskan ulang. Domain adalah himpunan nilai yang menjadi input atau nilai yang dimasukkan ke dalam fungsi, sedangkan range adalah himpunan nilai output atau hasil yang dikeluarkan dari fungsi. Iya, sama kan seperti barusan? Ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu apa arti dari fx sama dengan apa yang dimaksud fx gitu? Fx berarti nilai atau hasil fungsi f ketika diberi input x. Jadi x merupakan nilai yang dimasukkan ke dalam fungsi, sedangkan fx merupakan hasilnya. Ya, benar. Nah, jadi misal ya, Bapak kasih contoh soal. Misal fx sama dengan 2x plus 3. Nah, kita ubah fx-nya menjadi y, yaitu y sama dengan 2x plus 3. Nah, selanjutnya kita tukar x dan y, yaitu jadinya apa? Ada yang tahu nggak? Oh, belum ada yang paham? Belum paham ya, udah kita bareng-bareng. Nah, jadinya kita tukar yaitu x sama dengan 2y plus 3. Nah, terus selesaikan untuk y-nya. Nah, untuk y-nya yaitu x min 3 sama dengan 2y. Nah, terus y sama dengan 2x min 3. Untuk yang terakhir yaitu tulis sebagai fungsi inverse. Fungsi inverse-nya yaitu f min 1 x sama dengan 2 sama dengan min 3. Gitu ya anak-anak. Nanti Bapak kasih tugas buat kalian kerjakan di rumah dan kita akan mencocokkan minggu depan ya. Nah, untuk pertemuan sekarang mungkin cukup sekian ya, Bapak akhiri.
untuk kalian terus belajar tentang fungsi ya, jangan sampai kalian nggak paham minggu depan. Bapak besok minggu depan tes satu-satu. Udah Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuruh siapa? Pidikat. Bar. Pidikat. Dikat. Dikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik? Baik, alhamdulillah. Adakah yang tidak berangkat? Berangkat semua. Berangkat semua ya? Oke. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari materi grafik fungsi dan fungsi. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi transformasi fungsi, translasi. Tujuan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kalian mampu mengidentifikasi perbedaan grafik fungsi akibat translasi berdasarkan ilustrasi yang telah disajikan dengan tepat.
sebelum masuk ke materi, Ibu mau nanya nih sama kalian. Kalian pasti pernah melihat atau mendengar Transformers kan? Pernah, ya. Dalam Transformers ada mobil yang bisa berubah menjadi robot, kemudian berubah kembali menjadi mobil. Perubahan dari suatu bentuk ke bentuk lain ini disebut transformasi. Dalam matematika ada juga istilah transformasi, yaitu perubahan suatu objek. Bisa perubahan posisi atau perubahan bentuk. Nah, sekarang ke pengertian. Minta tolong Intan untuk dibacakan pengertiannya. Transformasi fungsi terdiri atas mengalihkan, membagikan, menambahkan atau mengurangi konstanta pada input dan output. Penambahan menggunakan konstanta pada fungsi disebut translasi. Translasi dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal. Ya, sampai sini adakah yang sudah paham apa itu translasi vertikal dan horizontal? Belum ya. Jadi, translasi vertikal itu, translasi itu kan pergeseran. Nah, translasi vertikal itu pergeserannya bisa dilakukan ke atas atau ke bawah. Sedangkan translasi horizontal, pergeserannya bisa dilakukan ke kanan atau ke kiri. Ya, seperti ini. Ibu contohkan gambarnya. Nah, misalnya ini kurva aslinya ya. Ini kurva bayangannya. Kalau ini berarti gesernya kemana? Ke kanan, ya betul. Termasuk translasi apa? Kalau bergeseran ke kanan? Horizontal, betul. Nah, kalau bayangannya di sini, ini termasuk translasi? Vertikal, betul. Nah, translasi pada fungsi atau pergeseran. Kita harus mencari faktor translasinya dulu. Faktor translasi dilambangkan dengan T sama dengan AB. Ini merupakan matriks kolom ya. A itu artinya translasi horizontal, sedangkan B itu translasi vertikal. Kemudian notasi translasi. A, X, Y ditransformasikan dengan faktor translasi T sama dengan AB menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Untuk mencari nilai bayangannya itu, kita jumlahkan antara faktor translasi dengan nilai A. Jadi, X aksen, Y aksen sama dengan AB ditambah XY. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Oke. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Garis K dengan persamaan 2X ditambah 3Y ditambah 4 sama dengan 0 ditranslasi oleh T sama dengan negatif 1, negatif 3. Tentukan hasil translasinya. Nah, kita notasikan dulu ininya ya. Jadi A sama dengan X, Y ditransformasikan dengan faktor translasinya berapa? Negatif 1, negatif 3. Ya, kemudian menghasilkan bayangan A aksen sama dengan X aksen. Kita cari nilai ininya dengan cara merubahnya dalam bentuk matriks kolom. Jadi X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah negatif 1, negatif 3. X ditambah negatif 1 berapa? Iya betul. Kalau Y ditambah negatif 3? Iya. Dari ini diketahui nilai X aksennya sama dengan X dikurangi 1. Nilai Y aksennya? Ya, jadi dari nilai ini kita bisa tahu juga nilai X-nya, yaitu X aksennya ditambah 1, Y-nya sama dengan Y aksen ditambah 3. Nah, sehingga kita tinggal
mensubstitusikan nilai yang ini ke dalam persamaan yang awal. Ini. Jadi nilai X-nya diganti dengan X aksen ditambah 1, nilai Y-nya diganti dengan Y aksen ditambah 3. Betul. 2 dikali X aksen berapa? 2x aksen. Iya. 2 dikali 1? 2. Negatif 3 dikali Y aksen? Negatif 3y aksen. Negatif 3 dikali 3? Negatif 9. Iya, betul. Terus ditambah 4. Jadi ketemu bayangannya adalah 2x dikurangi 3y dikurangi 3 sama dengan 0. Kenapa di sini nggak ada aksennya? Jadi aksen itu hanya pembeda antara bayangan dengan persamaan yang asli. Jadi misal tidak dituliskan aksennya tidak apa-apa ya. Nah, kalau kita ingin mengetahui bagaimana grafik dari bayangan ini, kita cari tahu dulu titik potong antara persamaan yang awal dengan persamaan yang akhir. Iya, seperti itu dengan cara mengenalkan X dan Y-nya. Nah, Ibu ada PR nih untuk kalian. Dikerjakan, kemudian dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan materi pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang nggak berangkat? Berangkat semua ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi komposisi fungsi. Nah, sebelum masuk ke komposisi fungsi, kalian telah mempelajari pada materi relasi dan fungsi. Apakah ada yang masih ingat tentang materi relasi? Oh iya, coba Mbak Nur. Relasi yaitu suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lain. Oh ya, benar ya. Nah, selanjutnya fungsi. Ada yang masih ingat nggak fungsi itu seperti apa? Oh ya, fx sama dengan y. Ya, karena udah paham, kita akan memasuki ke materi selanjutnya, yaitu komposisi fungsi. Nah, jadi komposisi fungsi ini itu adalah penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Penggabungan tersebut itu disebut komposisi fungsi dan hasilnya disebut fungsi komposisi. Jadi, misal ada operasi dua fungsi, yang satunya fx dan satunya gx, kita itu dapat menggabungkan dua fungsi tersebut agar menjadi lebih rinci, lebih singkat. Nah, penggabungannya tersebut itu disebut hasilnya menjadi fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi f dan g tersebut itu ditulis GOF dan didefinisikan sebagai bentuknya itu menjadi G bundaran Fx atau sama dengan GFx. Dengan fungsi f-nya itu dikerjakan terlebih dahulu daripada g. Nah, di sini ada tiga himpunan, himpunan A, himpunan B, dan himpunan C.
fungsi f itu memetakan antara himpunan A dan himpunan B. Sementara fungsi G itu memetakan himpunan B dan himpunan C. Nah, jadi G bundaran F ini itu memetakan antara himpunan A langsung ke C, melewati tanpa ke himpunan B terlebih dahulu. Agar kalian lebih paham, di sini Bapak ada video tentang fungsi himpunan. Kalian perhatikan bersama-sama ya. Nah, di sini ada fungsi fx, yaitu untuk menyatakan banyak tusuk sate berapa hasil untuk menjadi x ekor ayam. Kemudian fungsi gx dari tusuk sate itu berapa uangnya. Nah, langkah pertama itu hitung banyak tusuk sate yang dihasilkan menggunakan fungsi yang fx, yaitu fx sama dengan 70x plus 10. Nah, hasilnya itu adalah 80 tusuk sate. Selanjutnya pada tahap kedua menggunakan himpunan yang kedua, yaitu fungsi gx sama dengan 1000x dikurangi 5000. 50.000, ya 50.000, mohon maaf. Nah, hasilnya ternyata satu ekor itu 30.000. Nah, jadi di sini kita itu menghitung tusuk satenya dulu, baru bisa menghitung uangnya. Selanjutnya kita menggunakan rumus komposisi fungsi agar kita tidak menghitung tusuk satenya terlebih dahulu. Nah, dari video tersebut ada yang bisa disimpulkan nggak? Coba itu Mas Beta yang di pojok. Mas Beta, coba apa kesimpulan dari video tersebut? Komposisi fungsi menyederhanakan nilai akhir dengan satu rumus. Oh ya, itu benar tapi kurang tepat ya. Lain kali diperhatikan lagi videonya. Coba ada lagi nggak yang bisa menyimpulkan? Oh ya, coba Mbak Nela. Menyederhanakan kita menghitung langsung nilai akhir dari dua proses berurutan dalam satu rumus. Oh ya, benar ya. Jadi kesimpulan video tersebut itu komposisi fungsi G bundaran fx-nya itu memudahkan kita menghitung langsung hasil akhir dari dua proses tersebut itu menjadi satu rumus. Nah, di sini Bapak ada contoh soal, yaitu fx sama dengan 2x plus 1 dan gx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 3x plus 4. Tentukanlah A, F bundaran Gx-nya dan B, G bundaran Fx-nya. Coba siapa yang maju nanti Bapak dapat kasih nilai tambahan. Oh iya Mas Akbar, coba tulis guys soalnya. Ya aku sisir. Fx sama dengan 2x plus 1 dan Gx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x plus 4. Oh ya. Terima kasih atas jawabannya Mas Akbar. Benar ya semuanya ya?
Iya. Nah, karena waktunya udah mau habis, Bapak cukupkan untuk hari ini. Kita lanjut ke minggu depan. Ini yang B itu belum dikerjain, nanti buat PR ya. Nanti dibahas pada minggu depan. Sekian cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung baca mani bari. Mula kecewa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Oke, kemarin kita sudah membahas mengenai materi peluang ya. Oke, jadi sekarang ini kita akan membahas mengenai materi frekuensi harapan. Tapi sebelum itu, Ibu mau tanya dulu nih. Coba bayangin, kalau semisal kalian itu jadi bos pabrik handphone gitu. Nah, setiap bulannya itu kalian itu selalu memproduksi 10.000 HP. Nah, kira-kira kalian bisa menjamin nggak kalau semisal 10.000 HP itu 100% sempurna, nggak ada cacat sedikit pun? Ya enggak ya, kita nggak bisa menjamin apa-apa. Nah, jadi gimana sih cara kita untuk menentukan cadangan garansi sebelum HP itu dijual? Nah, soalnya kan kalau semisal kebanyakan itu kita bisa rugi. Nah, tapi kalau semisal kurang juga konsumen itu bisa marah kan? Nah, dari sini kita butuh yang namanya frekuensi harapan. Biar kita itu bisa memprediksi keputusan yang paling tepat untuk menentukan cadangan garansi itu. Oke? Nah, sekarang kalian bisa lihat Ibu lagi pegang apa? Dadu. Oke. Ibu lagi pegang 2 buah dadu ya. Nah, kalau semisal 2 buah dadu ini Ibu lempar secara bersamaan sebanyak 180 kali, kira-kira berapa frekuensi harapan muncul mata dadu 3 di dadu pertama dan mata dadu 5 di dadu kedua? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Oke, kemarin kita sudah membahas mengenai materi peluang ya. Jadi kita tuh harus menentukan dulu peluangnya sebelum mencari frekuensi harapan. Oke, nah untuk rumus peluang ada NA per NS ya. Oke, nah karena tadi yang Ibu tanya itu frekuensi harapan muncul mata dadu 3 dan mata dadu 5, berarti peluangnya itu ada untuk peluang dari mata dadu 3 itu ada berapa? 1. Nah, untuk sampelnya ada 6. Oke. Nah, untuk mata dadu 5 juga sama enggak? Sama ya, 1/6. Nah, ini dikalikan jadi hasilnya 1/36. Oke. Jadi peluang munculnya mata dadu 3 dan mata dadu 5 itu ada 1/36 ya. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari frekuensinya. Nah, untuk mencari frekuensi itu kita tinggal memasukkan
N-nya, yaitu banyaknya percobaan dikali dengan peluang. Peluangnya kita sudah diketahui ya, 1/36. Nah, tadi juga Ibu bilang kan, kalau semisal dadu ini dilempar sebanyak 180 kali. Nah, berarti untuk frekuensinya itu kita tinggal kalikan 1/36. Nah, dikali 180 itu berarti hasilnya 5. Oke, betul. Oke, sekarang Ibu mau bagi kalian ke dalam 2 kelompok. Nah, nanti masing-masing dari kelompok kalian untuk bisa mengerjakan LKPD yang Ibu bagi ya. Oke, silakan boleh dikerjakan. Mbak, jangan ngobrol dulu ya, boleh dikerjakan dulu. Soalnya takutnya nanti nggak paham. Ini juga kan biar nanti buat kalian juga pas lagi ujian gitu ya, biar kalian juga paham pas ujian nanti, oke? Iya, nggak apa-apa. Udah semua? Udah. Oke, silakan untuk kelompok 1 bisa maju. Iya, tinggal disebutin aja. Jadi soal yang pertama yang jawaban A banyaknya kejadian genap hasilnya adalah 3, yang B banyak ruang sampel 6, yang C 3/6 jadinya 1/2. Lanjutkan nomor 2. Kalau yang nomor 2 jumlah pelemparannya 12 kali, peluang teoristik 1/2, hasil prediksinya 6. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangannya untuk kelompok 1. Oke, jadi kalian semua udah paham? Oke, jadi kita bisa simpulkan ya, kalau semisal untuk mencari frekuensi harapan itu, kita bisa cari peluangnya dulu. Nah, peluang itu kan terdiri dari NS dan NA. Nah, S-nya itu sebagai sampel dan A itu sebagai kejadian ya. Jadi kita harus mencari ini dulu, terus baru kita bisa menghitung peluangnya. Nah, setelah sudah menemukan kedua ini, baru kita mengalihkan antara peluang dengan banyaknya percobaan yang kita minta. Oke? Mungkin kurang lebihnya sampai sini aja ya. Sebelum Ibu menutup pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu ingin cek kehadiran terlebih dahulu nih. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah. Semoga hadir semua ya hari ini. Semoga semangat belajar kalian juga hadir nih pada hari ini. Semuanya lihat ke depan. Di sini Ibu ada sebuah gambar sepeda nih teman-teman. Dan Ibu akan melepaskan rodanya terlebih dahulu. Kira-kira roda ini berbentuk apa? Oke, benar sekali. Ini berbentuk lingkaran. Kalian udah pernah mempelajari cara mencari luas dan juga keliling pada lingkaran ketika SMP nih teman-teman. Ada yang masih ingat nggak apa itu lingkaran? Ya, silakan. Lingkaran itu kumpulan titik yang punya jarak sama pada satu titik. Nah, betul. Jadi satu titik yang dimaksud itu adalah titik pusat teman-teman. Oke, sekarang Ibu ada pertanyaan nih. Silakan kalian bayangkan, misal kalian itu sedang menaiki sepeda, tetapi jari-jari pada rodanya itu ada yang panjang, ada yang pendek. Kira-kira apa nih yang akan terjadi? Oke, benar sekali. Sepedanya akan sulit digerakkan ya, teman-teman. Itulah mengapa pentingnya kita itu mempelajari tentang unsur-unsur pada lingkaran. Jadi intinya materi pada hari ini itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini itu kalian mampu untuk mengidentifikasi minimal 5 unsur lingkaran dengan benar. Dan pada materi kali ini adalah materi yang sangat penting. Jadi diharapkan teman-teman itu diperhatikan sebaik-baiknya karena akan dipergunakan di materi berikutnya, yaitu persamaan lingkaran. Kegiatan hari ini ada 3 teman-teman. Yang pertama kita akan amati roda. Yang kedua kita akan mengerjakan soal LKPD, dan yang ketiga kita akan melakukan evaluasi singkat nih untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian semua. Udah siap semuanya? Ya. Oke, kalau udah siap mari kita mulai. Baik, di sini lihat semuanya, di depan ada sebuah gambar lingkaran nih teman-teman. Bagian yang menghubungkan antara titik 0 dan A itu disebut dengan jari-jari. Oke, lalu garis lurus yang menghubungkan antara titik E dengan F itu disebut tali busur jika tidak melewati titik pusat, teman-teman. Nah, jika melewati titik pusat maka disebut apa? Oke, benar sekali. Langsung aja ya, di sini Ibu akan bagikan LKPD nih. Ke belakang ya. Ke belakang. Oke, semuanya udah dapat LKPD-nya? Kalau udah, silakan diperhatikan petunjuk pengerjaannya, silakan dikerjakan dalam waktu 60 detik dan secara mandiri. Oke, sudah siap semuanya? Oke, silahkan langsung dikerjakan. Bagaimana Mbak? Ada kesulitan? Coba ingat baik-baik, busur itu garis yang bagaimana ya? Yang melengkung, Bu. Oke, benar sekali. Dilanjutkan ya. Oke, semangat semuanya, waktunya tinggal 10 detik lagi. Silakan dikerjakan dengan teliti, teman-teman.
Oke, waktunya habis. Mari kita koreksi bersama-sama. Kita mulai dari nomor 1 nih. Titik 0 itu merupakan apa? Titik pusat. Oke, betul sekali. Nomor 1 itu jawabannya titik pusat. Terus kita lanjut nih, nomor 2. Ruas garis OA itu merupakan? Oke, betul sekali. Berarti kalian, sebagian dari kalian itu udah bisa nih membedakan unsur-unsur dalam lingkaran. Baik, silakan untuk LKBD dikumpulkan di kursi paling depan. Sambil mendengarkan, mari kita simpulkan bersama-sama nih teman-teman. Hal yang kita bahas hari ini itu ada apa aja? Yang pertama ada titik pusat, terus ada? Betul, terus ada diameter, busur, tali busur, juring, tembereng, dan aponema. Oke, terima kasih. Nah, sebelum Ibu akhiri, di sini Ibu ada pertanyaan lagi nih. Apa perbedaan antara juring dan tembereng? Oke, silakan. Juring adalah daerah yang dibatasi jari-jari dan busur, sedangkan tembereng adalah daerah yang dibatasi tali busur dan busur. Oke, benar sekali ya teman-teman. Juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh jari-jari, 2 jari-jari dan 1 busur, sedangkan tembereng itu dibatasi oleh tali busur dan busur. Nah, untuk pembelajaran hari ini, penilaian itu diperoleh dari keaktifan kalian ketika berdiskusi dan hasil dari LKPD kalian. Semoga setelah pembelajaran hari ini kalian memperoleh nilai yang terbaik. Untuk pertemuan berikutnya silakan belajar dulu materi persamaan lingkaran agar kalian memiliki gambaran nih apa yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih atas semangat belajar kalian hari ini. Kalian luar biasa. Mari kita tutup pembelajaran dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Apakah ada yang nggak berangkat? Berangkat semua. Ya. Kayak kalau nggak ada yang berangkat, kalau ada yang kalau nggak ada yang tidak berangkat, kita langsung mulai. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang hubungan antar lingkaran. Pada hari kemarin kita udah belajar tentang apa? Unsur-unsur lingkaran. Nah, kalau hari ini kita akan melanjutkan hubungan antar lingkaran. Sebelumnya kalian udah
pernah atau melihat rantai di roda sepeda? Bentuknya gimana? Bentuknya ada yang lingkaran kecil sama yang lingkaran besar. Biasanya yang kecil itu di belakang, yang besar itu depan. Nah, di rantai sepeda itu ada 2 lingkaran yang berarti jari-jarinya beda kan? Antara yang satu sama yang lain. Dari sebuah gambar pada rantai di sepeda itu berpotongan enggak? Antar 2 lingkaran berpotongan enggak? Enggak. Karena ada 2 lingkaran tapi tidak berpotongan antara satu lingkaran dengan lingkaran yang lain. Nah, di gambar sebuah rantai itu ada yang lingkaran pertama dan lingkaran yang kedua. Di setiap lingkaran itu ada jari-jari. Ini jari-jari 1, ini jari-jari 2. Nah, kita akan belajar tentang hubungan 2 lingkaran tersebut. Hubungan antara satu titik pusat dengan titik pusat yang lain. Nah, ini namanya hubungan antar lingkaran. Lalu kita diganti dengan huruf D. Di sebuah lingkaran ada beberapa hubungan antar lingkaran. Ada yang tidak berpotongan. Ini yang tadi kan tidak berpotongan ya. Terus yang kedua ada yang bersinggungan di luar. Jadi ada lingkaran yang bersinggungan di luar. Artinya ada 2 lingkaran bersinggungan. Bersinggungan artinya apa? Dempet ya, dempet. Nah, nempel di luar, enggak di dalam. Ini namanya bersinggungan di luar. Terus ada lagi yang berpotongan. Berpotongan contohnya kayak gini. Ya, artinya itu lingkarannya bertabrakan, betul ya, Mas Akli. Nah, gimana cara kita mengetahui 2 lingkaran dengan jari-jari yang beda itu berpotongan atau tidak berpotongan? Nah, ini misal ada D itu hubungan antara 2 pusat itu lebih besar daripada jari-jari 1 ditambah jari-jari 2. Itu tidak berpotongan. Yang selanjutnya ada hubungan 2 pusat yang sama dengan jari-jari 1 ditambah jari-jari 2. Itu namanya bersinggungan di luar. Yang ketiga ada jari-jari 1 kurangi jari-jari 2, itu lebih besar, lebih kecil dari hubungan 2 pusatnya dan kurang dari jari-jari 1 tambah jari-jari 2. Itu namanya berpotongan di 2 titik. Selanjutnya ada diameter, hubungan antara 2 pusat yang sama. Itu jari-jari kurangin jari-jari 1 kurangin 2 sama dengan hubungan 2 pusat lingkaran. Yang terakhir itu ada hubungan 2 pusat lingkaran yang kurang dari jari-jari 1 dengan jari-jari yang kedua. Contoh. Sebelumnya saya akan membagikan LKPD ke teman-temannya. Itu ada tugas kelompok dan tugas individu ya. Nah, silakan diamati sebentar ya. Apakah ada yang dibingungkan? Ya, itu tidak berpotongan ya. Ada yang bingung? Ada yang bingung? Belum ada. Ya. Oke, lanjut. Di situ ada beberapa soal untuk menggambar sebuah hubungan 2 lingkaran. Silakan bisa dikerjakan secara kelompok.
Ya, kalau ada yang bisa coba contohkan satu gambar dari soal tersebut. Silakan Mas Akbar. Ya, jawabannya udah betul tapi kurang betul sekali ya. Ini harusnya hubungan dua antara lingkaran satu dengan yang dua itu harusnya 10. Tapi tidak apa-apa, karena menurut Akbar itu antara lingkaran luar lingkaran dengan lingkaran itu 3 ya. Jadi ditulisnya 3. Jadi harusnya yang betul itu 10 karena antara dua titik pusat. Ya, selanjutnya ada tugas individu, itu ada soal kontekstual, silakan bisa dikerjakan di rumah. Besok kita kumpulkan lagi dan kita akan melanjutkan materi tentang garis singgung. Ya. Jadi dari pembelajaran kali ini ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Mbak Naila. Ya, jadi kita bisa menentukan hubungan antara titik pusat yang satu dengan titik pusat yang Buka. Terus ini. Lah kok gini? Ini gimana sih kok gini? Oh, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada semangat nggak siang kayak gini, panas? Masih fokus? Masih fokus? Insya Allah ya. Oke, langsung aja kita mulai pembelajarannya. Materi pada kali ini adalah bunga majemuk. Ada yang tahu apa itu bunga majemuk? Belum tahu ya. Bunga majemuk itu adalah bunga berbunga. Nah, kalau misalkan kita nabung di bank itu kan uangnya pasti akan bertambah ya. Entah setiap bulan, setiap tahun, atau setiap hari. Nah, itu namanya bunga. Kalau misalkan bunga majemuk itu bunga berbunga, jadi kayak udah modal awal nih, udah ada bunganya, nanti dijumlahin lagi, nanti dihasilkan lagi, ada bunganya lagi gitu. Jadi bunga berbunga. Ini adalah rumus dari bunga majemuk. Mn sama dengan M0 dikali 1 plus I pangkat N. Nah, di situ MN-nya itu adalah nilai tabungan. Kalau misalkan di pinjaman juga itu adalah hasil dari pinjamannya, semua total. Kalau M0 adalah
tabungan awalnya atau pinjaman awalnya. Kalau I adalah suku bunganya. Misalkan per bulan itu dapat bunga misalkan 5%, 10% gitu. Kalau untuk N itu adalah periode. Jadi berapa lama tabungan itu mau disimpan atau misalkan pinjaman itu periodenya berapa lama. Nah, di sini ada contoh soal. Seseorang ingin membeli motor baru dengan menggunakan pinjaman dengan jangka waktu pengembalian 1 tahun. Jumlah pinjamannya 20 juta. Leasing memberikan pinjaman dengan suku bunga 11% per tahun. Hitunglah jumlah pinjaman yang harus dibayarkan pada akhir tahun. Nah, ini udah diketahui beberapa Ini apa aja yang diketahui, teman-teman? Jumlah pinjaman. Jumlah pinjaman tadi adalah berarti M0 ya, pinjaman awal. 20. Terus apa lagi di situ? Ada jangka waktunya. Jangka waktu 1 tahun. Berarti itu N ya. N sama dengan 1 tahun. Terus apalagi yang diketahui? Suku bunga. Suku bunga 11%. Suku bunga tadi I ya. Suku bunganya 11%. Nah, suku bunganya ini kita ubah menjadi bentuk desimal. Jadi sama dengan 11/100 sama dengan berapa? Ya, pintar. 0,11. Terus kita masukkan ke rumusnya, rumus bunga majemuknya. Mn sama dengan M0 dikali 1 plus I pangkat N. Jadi sama dengan 20 juta dikali 1 plus 0,11 kali 1. Berarti hasilnya adalah 22.200.000. Nah, itu adalah jumlah pinjaman yang harus dibayarkan pada akhir tahun. Selanjutnya ini, silahkan ini soalnya dikerjakan ya. Kalian bisa diskusi sama temennya yang samping. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan ini. Oh iya, udah selesai. Oke, sudah ya semuanya? Sudah, Bu. Silahkan salah satu untuk maju yang udah bisa menjawab ini. Iya, silahkan. Oh, udah.
Ya, terima kasih Mbak Rea jawabannya. Ya betul ya teman-teman, jadi uang Sinta yang ditabung selama 5 tahun adalah 14.693.000. Nah, mungkin cukup untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat ya belajar matematika? Masih. Oke, baik. Coba kita ingat kembali pertemuan sebelumnya itu kita membahas apa? Ada yang masih ingat? Membahas faktorial. Ya. Ada yang masih ingat faktorial itu apa? Lupa. Oke. Faktorial itu mengalihkan beruntun mundur sampai angka 1. Oke. Di sini ada yang tahu 4 faktorial itu berapa? Ayo coba dihitung dulu. Ibu kasih 5 detik ya. Ayo, ada yang tahu? Ayo Mas Akli, berapa? 24. Iya betul. Kalau 0 faktorial berapa? Ada yang masih ingat? Ya berapa Mas Akbar? Iya 1, benar sekali. Ya di matematika itu disepakati kalau 0 faktorial itu sama dengan 1. Oke. Ya, coba lihat di PPT di sini tuh Ibu punya 3 huruf, ada A, B, dan C. Nah, jika Ibu ingin mengambil 2 huruf, misal A dan B ya. Nah, kalau kita itu memperhatikan urutannya, maka kita dapat berapa susunan? Ada yang tahu? Iya Mbak Rea, berapa Mbak Rea? Ada 6 Bu, yaitu AB, BH, AC, CA, BC, dan CB. Iya benar sekali Mbak Rea. Nah, yang disebutkan Mbak Rea itu tadi kan mengurutkan susunan gitu ya. Nah, itu dinamakan permutasi. Nah, sekarang kalau kita itu tidak mengurutkan susunan, tidak mengurutkan urutannya, ada yang tahu berapa? Ayo, berapa? Iya, 3, betul sekali. Nah, yang tidak mengurutkan susunannya itu dinamakan kombinasi. Oke, ya hari ini kita itu akan memperdalam tentang kombinasi dan permutasi. Oke. Nah, di sini ada 2 kasus. Dibaca dulu. Kasus A, pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara kelas dari 5 calon. Oke. Kasus B, pemilihan 3 orang untuk mengikuti bakti sosial dari 5 calon. Nah, dari 2 kasus ini yang memperhatikan urutan itu kasus yang mana? Ya, Mbak, silahkan. Kasus A, Bu. Ya, karena Kalau Rizky jadi ketua.
Andi yang jadi sekretaris. Beda kalau dibalik Andi yang jadi ketua dan Rizky jadi. Oke, betul sekali. Nah, bagaimana kalau yang kasus B? Kalau kasus B itu urutannya tidak penting, karena mau dipanggil duluan atau belakangan, tiga-tiganya itu sama, cuma jadi anggota perwakilan bakti sosial. Ya, oke, baik. Betul sekali. Terima kasih. Ya, selanjutnya Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Satu kelompoknya itu ada 5 atau 4 orang, seperti itu. Dan Ibu bagikan LKPD dan lembar informasi. Di sini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Kelompok 3 ya. Ya, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Ibu beri waktu 10 menit ya. Mana ada yang sulit? Oke. Mana kelompok 2 ada yang sulit? Bu, kami bingung di soal nomor 2 ini. Ini pakai rumus permutasi PNR atau kombinasi C ya, Bu? Ayo kita jelajahi dulu yuk. Di situ itu yang mau diambil berapa? Apa yang mau diambil? Kelereng, 3 buah kelereng. Iya. Nah, kalau semisal ya Ibu itu bilang ambil kelereng merah, kuning, hijau, terus bilang lagi hijau, kuning, merah itu sama atau tidak? Sama aja, Bu. Kan kelereng yang ada di tangan tetap 3 kelereng itu juga. Nah, kalau sama berarti itu tidak mementingkan urutannya gitu ya. Nah, berarti kalau tidak mementingkan urutannya itu apa? Kombinasi, Bu. Oke, baik. Kalian sudah bisa menemukan ya, silakan dikerjakan. Ya, terima kasih Bu. Udah selesai semua? Sudah. Oke, sekarang ada yang mau maju? Iya, Mas Akbar silakan, kelompoknya Mas Akbar. Ya, saya mau maju nomor 2. Ya, sekarang simak kita melakukan eksperimen di kelas. Dengan soal itu ada apakah masalah ini merupakan masalah permutasi atau kombinasi. Lalu hitunglah berapa banyak kombinasi kelereng yang mungkin terambil. Jadi untuk jawaban nomor A itu adalah kombinasi karena dia memperhatikan urutannya. Yaitu diketahui untuk soal nomor B itu diketahui n sama dengan 8 r sama dengan 3 dengan cara kita pakai rumus kombinasi yaitu n faktorial dibagi r faktorial yang dikalikan n min r faktorial. Itu 8 faktorial dibagi 3 faktorial, 8 min 3 faktorial, 8 faktorial dibagi 3 faktorial kali 5 faktorial, 8 faktorial itu 8 kali 7 dan seterusnya sampai 1 kali 1 itu dibagi 3 kali 2 kali 1 kali 5 kali 1. Kemudian 40.320 dibagi 6 kali 120. Jadi hasilnya 56. Jadi kombinasi kelereng yang mungkin terambil adalah 56. Oke, baik. Terima kasih Mas Akbar. Kita tepuk tangan. Iya. Nah, kelompok lain ada yang jawabannya berbeda atau pengerjaannya berbeda? Sama. Oke. Baik, terima kasih. Nah, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, Mbak Nesya silakan. Oke, bedanya ada di urutan. Kalau permutasi itu urutannya penting banget seperti susunan jabatan atau password. Tapi kalau kombinasi itu urutannya dibebaskan atau acak seperti memilih anggota kelompok atau mengambil kelereng, Bu. Oke, baik Mbak Nesya. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Nah, Ibu beri tugas ya, nanti dikumpulkan minggu depan, seperti itu. Ya, oke. Nah, kita akhiri.